Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada yang terhormat, para profesor, guru besar, dokter spesialis, subspesialis, dan seluruh teman sejawat semuanya. Dan mungkin pada acara ini juga masyarakat umum yang melihat acara IG Live pada Reja Selindo yang akan kita mulai pada sore hari ini, yang ini adalah menuju pre-event PIT PDUI. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dalam kondisi sehat dan kita bersama-sama akan menyimak apa saja yang akan informasi yang kita dapatkan menjelang PIT yang luar biasa di akhir tahun 2024 ini, yaitu PIT Reja Selindo, di mana acara ini membicarakan tentang rekayasa jaringan dan stem cell yang tentu banyak kontroversi atau banyak sekali perkembangan yang ada di tanah air kita, bangsa Indonesia ini yang tercinta. Kita pada sore hari ini kita akan kedatangan dua orang yang luar biasa yang akan menjadi narasumber dua workshop rangkaian acara PIT Reja Selindo yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember 2024, di mana tanggal 4 dan 5 akan dilaksanakan di Hotel Arya Duta dan di beberapa institusi seperti IMERI, Regenik, dan di Prospen. Kemudian tanggal 6 dan tanggal 7 akan dilakukan simposium di mana akan dilaksanakan di Hotel Arya Duta. Selain itu, rangkaian acara PIT Reja Selindo itu didahului oleh rangkaian workshop pada tanggal 30 November 2024 di Rumah Sakit Sutomo di Surabaya, dan juga kita bulan depan akan melaksanakan webinar untuk beberapa topik yang akan didalami oleh teman-teman pada PIT Reja Selindo. Baik, narasumber kita yang luar biasa ini sudah hadir di layar IG Live Reja Selindo pada sore hari ini. Selamat sore Dr. Hunta, Ibu Cynthia. Selamat sore Ibu Cynthia. Selamat Dr. Imes. Dokter, Ibu. Ya. Baik, sore-sore hari ini kami mengganggu waktu dokter dan Ibu Cynthia untuk berbagi apa aja sih yang akan ditemui oleh teman-teman, khususnya spesialis bedah plastik dan tentunya para technician yang akan mengikuti dua workshop ini. Sebelumnya saya memperkenalkan kedua narasumber ini. Pertama adalah Dr. Hunta Napoleon, spesialis bedah plastik rekonstruksi, subspesialis LBL konsulen FIFA PRSPH, yang akan berbicara tentang workshop bedah plastik dalam kolegium bedah plastik tentang stem cell. Kemudian salah satunya lagi adalah yang cantik ini adalah Ibu Dr. Cynthia Retna Santika MSI, di mana beliau ini akan mengomandoi workshop yang akan dilakukan di Prostem untuk yang mengikuti tentunya para technician ya, bukan hanya dokter saja, tetapi pada para technician yang akan memprosesing. Tetapi kita akan menanyakan lebih lanjut dulu kepada Ibu Cynthia. Ibu, saya mau menanyakan Ibu, apa yang dimaksud dengan sekrotom dan potensinya sebagai cell-free terapi, Ibu? Baik, oke. Memang sekrotom ini banyak sekarang menjadi bahasan ya di dunia kedokteran. Jadi sekrotom ini adalah satu metabolit ya, dihasilkan pada saat stem cell dikembangkan di suatu laboratorium ya. Memang sekrotom ini dikenal dengan terapi tanpa sel atau non cell free terapi.
potensinya dan kemampuannya ini luar biasa. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sekretom itu untuk mengatasi beberapa penyakit ya sekarang ini. Nah, bahkan dikatakan bahwa sekretom ini kemampuannya bisa menyerupai apa yang dilakukan oleh stem cell. Baik, Ibu, berarti nanti di workshop ini khusus untuk di Prostem ini untuk apa Ibu? Untuk mengetahui bagaimana yang akan gambaran yang akan terjadi di dalam workshop ini. Oke, saya kasih spill sedikit ya. Yang Ya, jelas jangan nanti semuanya ya Bu. nggak semua aja Nanti ya. jadi seru. Supaya bisa Monggo Bu. langsung ya melihat mendengarkan. Jadi kita akan bagi dua eh, sesi, di mana sesi ini akan satu sesi untuk dry workshop. Dry workshop artinya kita memberikan teori-teorinya dan update yang terbaru pemanfaatan sekretom untuk sel terapi ini, sel non free terapi ini. Kadang-kadang memang sekretom ini dilakukan bukan hanya saja tunggal, hanya sekretom, tetapi juga dengan stem cell. Ya. Kemudian yang kedua adalah wet workshop gitu. Wet workshop ini nanti dilakukan hands-on training. Jadi mereka melakukan pemproduksi dari sekretom dan dilakukan isolasinya. Nanti dilakukan pemeriksaan potensi dari sekretom ini di laboratorium Stem Cell Indonesia. Oh, baik. Ibu tadi ada untuk praktek ya. Untuk praktek kan kalau dry itu adalah teori. Untuk prakteknya itu, apakah di workshop ini pemrosesan terbaru dari sekretom ya, ini akan dilakukan juga, akan dibagikan kepada para peserta workshop ini? Ya, sesuai dengan judulnya Beyond the Basic, Mastering the Processing of Stem Cell Secretome towards Cell Free Therapy. Jadi artinya kita akan nanti membahas bukan hanya saja dengan pemrosesan yang konvensional, tetapi akan kita bahas pemrosesan yang lebih advance gitu. Sehingga tentunya pastinya akan jauh lebih menarik ya apabila nanti diikuti oleh para peserta. Dan memang betul tadi bukan hanya dokter ya atau bukan hanya teknisi lab yang melakukan, tetapi dokter pun harus tahu tentang bagaimana pengolahan supaya produk sekretom ini tidak menjadi salah dipahami dan kemudian menggunakan produk-produk yang bukan sebetulnya sekretom. Ya memang ini untuk proses sendiri, untuk diketahui oleh teman sejawat semuanya, ini kursinya sedikit loh. Ini paling sedikit, karena memang khusus sekali, memang benar-benar dalam ya Bu ya, dari pagi sampai sore, dari teori sampai prakteknya ya Bu ya. Nah, sangat terbatas. Ibu sangat terbatas. Ibu, saya ada pertanyaan sebelum ke Dr. Hunta. Bagaimana Prostem melihat perkembangan riset dan aplikasi sel punca dan sekretom di Indonesia? Apa regulasi terbaru terkait penelitian dan penggunaan sel dan sekretom di Indonesia, Ibu? Mohon dijelaskan. Oke, jadi memang sekarang sekretom ini sedang marak-maraknya dilakukan untuk terapi dan untuk penelitian. Tentu penelitian ini terus berkembang sejalan dengan kita semakin majunya teknologi untuk nanometer, jadi sesuatu yang senyawa yang sangat kecil yang bisa terdeteksi. Dengan diketahuinya partikel-partikel kecil yang dikeluarkan pada saat stem cell itu berkembang biak di suatu laboratorium, ini semakin mengetahui bahwa sangat banyak di dalam sekretor tersebut substansi atau partikel yang memang mempunyai manfaat untuk terapi. Gitu. Nanti perkembangannya sekretom ini bukan hanya nanti sebagai memberi sinyal-sinyal di dalam terapinya, tetapi juga nanti dimanfaatkan untuk genetic engineering. Jadi luar biasa dengan perkembangan teknologi ini. Nah, kemudian bagaimana penerapannya di Indonesia? Memang ini menjadi challenging bagi Indonesia
untuk membuat aturan mengenai sekretom ini. Dan bantuannya tentunya oleh ASPI ya, ASPI juga memang salah satu organisasi yang pemerhati mengenai stem cell dan turunannya ini atau sekretom ini, dan juga disertai dengan Reja Silindo. Harapannya agar regulasi segera ditegakkan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah dan produk yang tidak benar mengenai sekretom ini. Baik. Terima kasih Bu Cynthia. Memang kita selalu ya bergandengan tangan ya Bu ya, dari ASPI, dari Perbaji dan Reja Betul, Selindo. Ini lengkap ini ya, bergandengan tangan terus si penggunanya, penelitinya, si processingnya, dan itu kompak ya, betul. bekerja sama Sangat beberapa dibutuhkan, tahun ini. sangat Ya, dibutuhkan untuk nah ini kerjasama, salah berkolaborasi. satunya Bu, ini adalah Dokter Huntal dan teman-teman nih yang sudah mulai dulu nih untuk Oh, menggunakan stem cell sejak lama, nah, spesialis bedah plastik tugas nih. berat nih, Nah, Dokter Hunta dan Dokter ya Imes, ya. Bagaimana nih? Jangan kita jadi sasarannya untuk tourism untuk negara lain nih, masyarakat Indonesia betul, ini. betul. Jadi yang saya ingat di tahun 2014 ya Bu ya, satu awal-awal Ya. saya mengenal ini walaupun sudah lama tentunya, tetapi dua kolegium ini nih udah luar biasa. Oh Di iya, 2014 itu betul. bedah plastik dan ortopedi tentunya. Nah ini yang sangat menarik nih. Eh, kita bertanya dulu kepada Dokter Hunta untuk workshop bedah plastik. Dok, ini bedah plastik ini stem cell ini luar biasa ya. Selama ini bedah plastik itu menggunakannya ini untuk apa aja? Mungkin kaitannya nanti untuk di workshop. Dokter bisa menjelaskan nggak apa sih bedah plastik ini nanti di workshop yang kit ini apa? Ada sesuatu yang sedikit aja ya bocorannya dok. Sesuatu yang wow gitu gak dok? Dipersilakan dokter. Terima kasih Dr. Ines. Memang dalam perkembangannya kita dari spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik itu sudah cukup lama kita memakai teknologi dan produk dari stem cell ini, terutama baik estetik dan rekonstruksi. Nah, kalau estetik itu memang sudah cukup lama ya, mengingat efek dari anti-aging dan stem cell itu sudah terbukti ya, baik secara sistemik maupun secara topikal. Nah, namun secara di bidang rekonstruksi itu sudah cukup banyak juga dikerjakan saat ini, terutama untuk luka kronik dan luka bakar. Nah, terutama luka bakar kemarin juga saya juga berkesempatan ya dibantu oleh tim Prospen juga secara langsung bagaimana efektivitas dari terapi lokal dan topikal cancer pada luka bakar. Dan ternyata sangat baik sekali. Nah, ini adalah salah satu yang kita perlu tunjukkan dalam kegiatan workshop ini. Jadi workshop ini nanti kita akan mereview tentang perkembangan stem cell secara umum. Nanti akan para pembicara nasional stem cell di bedah plastik sudah hadir. Ini brosurnya. Nah, Di bawah ya dok, dibawa kemana-mana ya. Bawah. Jadi nanti ada bersama dengan kita Profesor Dr. Freddy OHP, kemudian juga ada Dr. Nadia, spesialis bedah plastik, dan juga Dr. Karina spesialis bedah plastik, dan juga Dr. Foni Jos dari Makassar. Juga hadir juga Dr. Afriyanti Sandi. Jadi para pembicara ini menarik, tertampilnya nanti pesertanya tidak cuma dokter bedah plastik, juga bisa juga dokter umum ya, terutama para PPDS yang sedang mengurusikan gitu ya. Jadi itu nanti di acara kita juga ada juga ketua Perapi Jakarta, Dr. Kori Hadi, yang juga akan memberikan masukan tentang etik seputaran tentang aplikasi stem cell. Jadi kami berharap seluruh peserta yang hadir di live ini, baik dokter maupun dokter spesialis atau dokter kesehatan, mari kita ikut serta di dalam kegiatan KIT Registrindo ini. Kalau misalnya belum dapat flyernya,
boleh ketik di Google itu bit.ly/register Indo 2024. Itu akan langsung ketemu kode pendaftaran ya untuk mengikuti PIT. Karena bagaimanapun perkembangan stem cell ini harus kita ikuti, karena ini adalah suatu kemajuan yang kita semua harus bisa dapat aplikasi nanti di dalam praktek sehari-hari, terutama untuk kesembuhan pasien kita semua ya. Kalau bedah plastik sudah cukup lama, ini seperti sudah tahu ya, terutama untuk estetik dan juga reproduksi. Baik, terima kasih. Baik dokter, berarti ada bocoran sedikit gak dok? Karena sudah lama kan ya, sudah lama. Ada nggak teknik-teknik nanti akan dibicarakan teknik yang terbaru atau bagaimana di PIT ini? Mungkin karena workshop ini kan memang khusus untuk bedah plastik, spesialis bedah plastik dan residennya tentunya ya dok ya. Jadi walaupun sudah cukup lama, ada sesuatu yang baru nggak akan diangkat di workshop ini? Jadi untuk sesuatu yang baru itu bahwa selama ini kita kan menggeluti pelayanan stem cell ini berbasis penelitian, Dr. Imes. Jadi kita dengan berbasis penelitian pelayanan gitu ya, pelayanan berbasis penelitian. Jadi dalam kedepannya nanti saya dengar bocorannya setelah ada standar pelayanan terapi dari ortopedi, itu rencananya urutan keduanya dari bedah plastik gitu infonya ya. Mengingat kita juga sudah membuka membuka medical tourism segala ya, di mana kita tahu negara sekitar kita juga sudah membuka pelayanan dengan aktif. Tentunya ini menjadi sebuah kebutuhan buat negara Indonesia buat segera membuat standar pelayanan terapi dalam pelayanan stem cell. Jadi bocorannya itu untuk yang baru itu ya terutama tentang processing, tentang aplikasi, karena salah satu sumber stem cell salah satu yang paling bagus ya atau pluripoten adalah sumber dari adipose fat, dari fat, yang dimana di bidang kami bedah plastik itu sangat mudah ya untuk mendapatkannya melalui tindakan pelayanan liposuction. Nah itu salah satunya nanti akan diajarkan di dalam workshop itu tentang bagaimana teknik liposuction untuk pengambilan bahan sebagai sumber dari mesenchymal stem cell. Kemudian juga misalnya kita bekerja sama ya, tentunya kita juga harus mengingatkan kepada para peserta nih. Dalam pelayanan stem cell ini kita bukan cuma memberikan pelayanan namanya stem cell karena tanda kutip ya. Kita harus meyakinkan betul bahwa produk ini adalah produk yang dihasilkan oleh lab yang terstandar. Nah ini penting sekali nih, standar dan terdaftar dan juga berizin. Apalagi kalau misalnya Prostem dan Regenik dan Gaewok dan Kimia Farma itu sudah standar CPOB, standar tertinggi ya, standar tertinggi. Jadi gimana pun bagusnya stem cell ini, kita harus melihat sumber produksinya secara artis gitu ya. Ini sangat penting ini. Jadi nanti juga di dalam workshop bedah plastik, selain tadi tentang pengambilan liposuction, sumber liposuction, processing, misalnya paling pertama SPF mungkin ya, terima kasih ingat ya, stromal vascular fraction gitu ya. Kalau ada mesinnya bisa langsung produksi, namun untuk kulturnya tentunya bisa dilakukan oleh laboratorium yang sudah cukup banyak ya sekarang ini. Mungkin demikian, Dr. Imes. Terima kasih. Baik, Dokter Huntal, terima kasih. Ya, ini seperti kita reuni ya sebenarnya ya. Kami dulu ya saya sebagai dokter umum, sebagai manajemen Dokter Huntal pelaku, dan Ibu adalah Bu Cynthia ini adalah produsennya, produsen. Kita dulu menggunakan MSC ya, mesenchymal ya. Jadi itu kita sudah lama dan luar biasa untuk teman-teman semuanya. Ini kita kayak reuni pada sore hari ini. Baik, dokter, sebelum pertanyaan selanjutnya, Ibu Cynthia, saya mau menanyakan, ada pertanyaan di WA, di Instagram ini untuk Ibu. Apa perbedaan sekretom dan eksosom? Sekarang banyak produk yang mengklaim bahwa komponennya adalah eksosom. Mungkin bisa dijawab, Ibu. Oke. Makasih ya. Makasih, pertanyaannya sangat bagus sekali karena sekarang ini kalau namanya eksosom kayaknya yang paling keren gitu ya. Eksosom memang adalah satu juga tadi yang saya sampaikan partikel yang dikeluarkan pada saat stem cell itu dikembangbiakan di suatu laboratorium.
dia menjadi metabolit, salah satu metabolitnya yang terkecil. Ya ukurannya ada yang mengatakan 20 nanometer sampai dengan 120, 140. Range-nya kira-kira seperti itu. Ukuran terkecilnya hampir sama dengan virus. Bisa dibayangkan ya, kecil sekali eksosom ini. Eksosom ini adalah yang lainnya seperti mikrovaskular, kemudian ada apoptotic body, itu vesikel yang lebih besar lagi. Nah, kemudian pada saat di banyak beberapa penelitian melakukan isolasi hanya eksosomnya saja gitu. Jadi artinya eksosom ini terdapat di dalam sekretom gitu. Selain tadi ada apoptotic body, ada mikrovaskular, ada eksosom. Dan diyakini bahwa karena sangat kecilnya dan di dalam eksosom ini banyak sekali faktor-faktor yang memang harapannya eksosom ini karena kecil dia dapat diffuse atau bisa dalam pelaksanaannya dia akan melakukan apa namanya penetrasi kepada jaringan sehingga melakukan perbaikan di sana memberikan sinyal-sinyal. Jadi seperti itu. Jadi eksosom itu di bagian yang terkecil dari pada di sekretom ya. Sementara di sekretom sendiri bukan hanya eksosom yang ada di sana. Ada tadi yang saya sampaikan. Jadi beberapa ekstraseluler vesikel yang dikeluarkan di dalam condition medium itu bervariasi. Jadi bukan eksosom. Nah, bisa dibayangkan untuk mengisolasi eksosom ini apa betul bila kita mendapatkan eksosom saja yang ukurannya nanometer ya 20 nanometer 20 sampai 40 dan maksimumnya adalah 150-an nanometer tidak dikumpulkan itu jumlahnya sangat sedikit kalau hanya eksosom saja. Jadi bisa kebayang tidak affordable apabila kita memang apa namanya mengisolasi itu saja. Oleh karena itu biasanya di sekretom itu isinya bukan hanya eksosom tetapi vesikular atau ekstraselur vesikular yang lainnya yang ada di sana. Jadi bagian tentunya bukan perbedaan sama sekali tetapi eksosom ini ada di sekretom. Eksosom sendiri isolasi untuk mendapatkan eksosom gitu. Jadi bagian dari sekretom. Mungkin terjawab Baik. apa dari jawaban saya atau Ya, kurang jelas? terjawab Ibu, terjawab Bu. Karena kalau terlalu detail nanti teman-teman para dokter, teman sejawat dan para prosesi silakan ikut simposium kita ya untuk bagaimana kalau di workshop Prostem itu bagaimana memprosesnya dan kalau di simposium itu detail, semua detail bagaimana penelitian-penelitian terbaru. Ditunggu, tetap ditunggu, silakan untuk mendaftar dalam IG ini, silakan dilihat. Kemudian kita lanjut dalam pertanyaan berikutnya dari Yeti Aisyah 21. Kasus apa dokter yang bisa diberikan stem cell? Mungkin ini untuk dokter Punta. Dari Yeti Aisyah 21, kasus apa dokter yang bisa diberikan stem cell? Nah, ini termasuk pertanyaan Dokter Andisa BRN juga nih tentang stem Oh cell ya, atau Andi, sekretom untuk luka apa bakar stem ya cell bersama atau ya. sekretom bisa Baik, menyembuhkan luka bakar? baik. Terima kasih Apa saya langsung pertanyaannya. bisa jawab langsung aja, dok? Oh, enggak. Bukan saya. Langsung dokter. Baik, jadi memang untuk luka bakar ini memang sudah cukup banyak dan sering dipakai ya untuk terapi luka bakar, stem cell maupun sekretom. Jadi dua produk ini memang masing-masing punya kelebihan masing-masing ya. Terutama kalau kita bicara tentang mesenchymal stem cell itu berarti ada produk selnya ya. Ada produk selnya yang kadang-kadang untuk terapi yang non autologus atau bukan sumber dari dirinya sendiri, kadang-kadang kita harus melakukan tes uji coba dulu ya, tes apa namanya, tes ya cocok atau tidak gitu ya, tes kecocokan gitu ya. Namun karena kebanyakan sumbernya dari orang lain, nah ini kalau penggunaan sekretom ini jauh lebih baik gitu ya.
mengingat tidak membawa zat alergi yang membuat kepekaan atau penolakan gitu ya dari pengguna. Nah, jadi untuk penggunaannya sendiri yang saya uji coba langsung kemarin itu adalah stem cell ya secara langsung. Itu dalam luka bakar yang sudah tentunya luka bakar sudah bersih ya, bukan luka bakar yang masih ada jaringan nekrotik. Jadi pada kasus luka bakar yang sudah bersih, sudah tindakan debri demang nekrotomi istilahnya, setelah debri demang, kita lakukan pemberian stem cell secara topikal maupun secara lokal gitu ya. Salah satunya itu. Nanti untuk cara-caranya semua nanti ada di workshop. Ada di workshop secara detailnya ya Dr. Imes ya. Jadi nanti kita berharap tentunya ini ke depannya sebenarnya ini bukan area bedah plastik saja Dr. Imes ya untuk penyembuhan luka bakar dengan stem cell ini. Mestinya ini teman-teman sejawat dokter umum juga bisa nih melakukan ya. Apalagi kalau misalnya stem cell sendiri sudah begitu banyak ya, ada di semua area atau provinsi ataupun pulau-pulau di Indonesia. Mungkin bisa jauh lebih baik nih untuk kebutuhan masyarakat ini, untuk seluruh Indonesia nih. Kayaknya sih dengan cara aplikasi yang begitu mudah ya. Namun tetap tadi prinsipnya luka bakarnya memang diupayakan sudah dalam keadaan sudah cukup bersih ya. Karena kalau udah jaringan nekrotik tentunya ini masih problem lanjutan dalam penyembuhan yang harus diatasi dulu. Baik, mungkin Ya, demikian Dr. dokter. Imes. Jadi bisa ya Kalau kalau luka begitu, bakar ya. luka bakar bisa ya, dok ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya, kalau melihat ya dok, kembali tentang perkembangan bedah plastik yang cukup lama ya dok ya, diawali dengan ortopedi tentunya ya di negara kita ini kita harus akui itu. Bagaimana sih sebenarnya dok perkembangan terkini ya dok? Karena kan judul PIT kita kan Beyond Stem Cell Where We Are kan ini kan kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk yang terlama lah ini ya, dua kolegium ini dari kebetulan Dokter Kuntal adalah bedah plastik. Perkembangan bedah plastik untuk stem cell untuk bidang bedah plastik itu bagaimana Ya. dok? Di antara Baik. negara-negara yang lain. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk perkembangan sebenarnya kita tidak jauh beda, tidak berbeda dengan negara lain gitu Mas. Jadi terutama dalam bidang estetik memang kita menggunakan atau mengaplikasikan stem cell ini, terutama yang paling banyak itu saat kita melakukan tindakan fat graft ya. Saat kita melakukan tindakan fat graft, bagaimana membuat viabilitas dari fat graft itu bisa jauh lebih baik atau bisa survive atau lebih banyak take di dalam tubuh itu memang penggunaan stem cell itu sudah menjadi pelayanan yang sudah biasa ya dilakukan. Nah untuk anti aging sendiri tentunya ini sejawat dari bidang dermatologi ya yang lebih banyak melakukan pelayanan ini tentunya dengan pemberian baik sistemik maupun topikal juga. Jadi pertanyaan tentang tema kita Beyond Stem Cell Where Are We sebenarnya mungkin lebih ke arah curhat juga ya Dr. Imes ya. Curhat bahwa bagaimana perkembangan stem cell kita itu sudah demikian maju, kita sudah melaksanakan begitu banyak, mungkin ribuan itu penelitian tentang stem cell di Indonesia ini. Nah, kita menunggu tentang lampu hijau ya, lampu hijau. Ya memang syukur alhamdulillah yang puji syukur juga bahwa sudah keluar undang-undang kesehatan dan juga tentang peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang kesehatan ini yang dinyatakan dengan jelas juga keluar juga peraturan Menteri Kesehatan juga ya tentang stem cell. Apalagi kemarin bulan kemarin sudah keluar standar pelayanan juga sudah keluar. Standar pelayanan ya? Meskipun baru bidang ortopedi. Ya. Memang secara detail disebutkan di situ. Ya nanti ke depan mudah-mudahan menyusul berlanjut terus ya? Ini berlanjut terus Bu Cynthia. Bedah plastik, neuro, kulit, semuanya ya. Kalau bisa. Ayo gitu. semangat, jadi, dok. Ya, semangat. Baik. Terima kasih. Mungkin demikian, Dr. Imes. Jadi ini untuk merangsang supaya regulasi lebih cepat lagi untuk pelayanan masyarakat. Iya, padahal udah siap ya ini ya rekan-rekan produksi ya. Stem ini udah berkembang dengan pesat. Nah, ini kapan nih mulai di lapangannya kan intinya seperti itu ya, dok ya. Betul. Jadi regulasi untuk juga harus didorong kelihatannya. Iya. Betul. Regulasi itu harus didorong juga nih Reja Silindo bisa menjadi caretaker-nya ya untuk hal ini. Setuju. Ya. Ditunggu. Setuju Bu Cynthia.
Nah, untuk Ibu Cynthia, sebelum kita Ya, membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan di ini Instagram, saya mau tanya, apakah workshop yang di Proftem ini mencakup pelatihan tentang produksi dan aplikasi sekretom, sel punca mesekim asal jaringan tali pusat kah nanti di workshop ini? ya, betul. Nanti ya sedikit saya spill ya mengenai ini. Tentu pada saat kita mendapatkan sekretom tidak hanya sekretom saja gitu karena ya memang diproduksinya oleh stem cell. Jadi nanti akan mempelajari apa itu stem cell. Nah, kemudian dari stem cell nanti kita produksi, nanti kita mendapatkan sekretom. Tetapi bukan berhenti di situ saja nih advance-nya. Kita juga harus melihat bahwa sekretom yang mana yang baik dan bagaimana kita meyakinkan bahwa itu adalah sekretom. Karena ini bukan ceritaan ya, Dokter Imes, karena ada beberapa yang datang kepada Prostem untuk memeriksakan bahwa apakah ini disebutkan di situ adalah stem cell satu, disebutkan adalah sekretom. Tetapi pada saat kita mencoba untuk menganalisanya, ternyata tidak ada sel satupun, ya mungkin sudah mati atau sudah lisis sehingga tidak ada satupun. Kemudian waktu di sekretom pun saya tidak melihat adanya apa namanya extracellular vesicle (EV) tadi yang bulat-bulat tadi yang saya sampaikan seperti partikel tersebut. Jadi artinya ini dengan mengikuti nanti workshop sehingga para klinisi atau ya tentunya dokter tadi yang Dokter Huntal sampaikan, Dokter Imes, banyak dokter sekarang sudah menggunakan produk sekretom ini harus perlu hati-hati dan mengetahui gitu mana yang betul-betul adalah sekretom karena kalau udah namanya stem cell gitu ya obat ini menjadi obat dewa gitu semuanya kelihatannya bisa gitu ya jangan sampai membodohi masyarakat juga jadi perlu sekali para klinisi juga mengetahui jangan asal menerima saja gitu adanya produk-produk ini tanpa kita mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Ini juga akan mengkritisi para produksi untuk bisa memberikan produk-produk yang terbaik untuk pasien-pasien dan dokter nanti. Gitu. Luar biasa, Ibu ya. Jadi kita ini untuk Fit Reja Selindo ini sebenarnya paket komplit teman-teman semuanya, teman kerja semuanya, profesor dan peneliti. Jadi kita ini kurang lebih ada 8 workshop. Ini ada 2 workshop yang akan dilakukan. Sebenarnya tepatnya 9. Satu itu tidak diawali di Sutomo, ya, tetapi yang 8 lagi ini adalah di tanggal 4 sampai tanggal 7. Ya, jadi tanggal 4 sampai tanggal 5 itu workshop itu 8 center yang akan kolegium dan center ya. Jadi Prostem Regenik untuk dokter umum, pelatihan dokter umumnya, Prostem sebagai untuk processingnya, dan kolegium itu beberapa dari saraf, dari dermatologi, dari ortopedi yang sudah di Surabaya, dari bedah plastik, ya, dari penyakit dalam. Ya, ada di situ ya dok ya, itu sebagian. Jadi ada 8, di mana perkembangannya ini tahun ini nih sangat banyak ya. Diharapkan tahun ke depan itu semua kolegium sudah ada workshopnya masing-masing di setiap tahun nanti ada perkembangannya karena ini luar biasa sekali dan center-center seperti Prodia dan lain-lain ini tempat juga berbagi ilmu ke kita kepada para pengguna ya Ibu ya bagaimana sih sebenarnya memilih karena mohon maaf di komersial aja sudah ada yang mengaku-ngaku ya kemarin minggu lalu sudah dibahas ya inilah stem cell intinya kan kayak gitu jadi hati-hati nih dokter-dokter terutama dokter umum ya dokter umum itu sangat loyal dengan pasiennya dan menggunakan hal yang marilah ikut ya dan spesialis juga kalau seperti dokter Huntal peneliti mungkin tahu tetapi banyak yang spesialis juga karena harganya murah ternyata tidak tahu nih isinya apa tadi Ibu mengatakan eksosom aja seperti virus tapi efeknya luar biasa. Nah, apakah itu produksinya itu kan mungkin mahal ya Bu ya dan caranya juga agak sulit sehingga teman-teman para dokter dan para peneliti yang tertarik ini harus ikut dan memahami sebenarnya apa dan jangan salah persepsi sehingga kita
menjadi bangsa yang pintar ya, tidak dibohongin Betul. dari negara-negara lain yang oke ini isinya apa kita mengetahui. Oke, Iya. Sampai kembali juga ke kepada Dokter Hun. penanganannya, Dokter Gimana? Juga sampai Benar, penanganan. dari Jadi penanganan. sudah dari produknya, nanti udah produknya belinya mahal-mahal, kemudian tidak Betul, ditangani dengan baik. Itu yang Iya. juga betul, jadi betul. disimpan harusnya suhu 298 misalnya, kemudian tidak care dengan tersebut sehingga tidak paham pada saat disimpan di suhu ruangan seperti biasa apa yang terjadi dengan produk itu. Jadi penting sekali. Nanti di workshop akan kita sedikit spill-spill untuk bagaimana caranya Ya, apa namanya. untuk orang apa untuk permisa awam kita udah banyak Prostem ini salah satunya sudah bisa menyimpan tali pusat ya Bu ya. Betul. Sudah ya. Ya. Awal karena pada Sudah saat bisa. awal kita ini adalah penyimpanan. Yang dulu awalnya penyimpanan ini kan Ya, suatu hal yang seperti kita simpan di kulkas. Ternyata betul. pada saat kita betul mempelajarinya tidak semudah apa yang kita bayangkan menyimpan stem cell selain bukan hanya saja di minus 196 ya, minus kebayangkan minus 196 itu luar biasa bekunya ya dan kita mungkin mati udah kalau udah masuk di situ. Nah, ternyata memang harus aman pada saat minus 150. Nah, pada saat kita juga menyimpan di suhu tertentu ini, mempunyai teknik tersendiri yang tidak bisa kita hanya simpan begitu saja, gitu. Nah, itu teknologi ini sudah kita pahami. Nah, kemudian dilanjutkan dengan teknologinya adalah memproses, dan Biasa. akhirnya sekarang ini adalah untuk sekretom tadi dan yang di dalamnya ada Biasa. exosom. Udah canggih sebenarnya ya, teknologi kita udah canggih sekali ya Bu ya, center-center kita. Nah, bagi teman-teman sejawat, profesor yang mari kita kita udah ada teknologi, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Nah, ini salah satunya bedah plastik di workshop bedah plastik ini. Dokter masih ada yang bertanya dok di sini. Siapa saja sih dokter Huntal yang bisa ikut workshop bedah plastik ini sambil bertanya itu loh dok. Mungkin bisa di headline. Siapa saja yang bisa Iya, ikut workshop bedah plastik? iya, baik. Monggo dok. Terima kasih. Jadi untuk keikutsertaan di dalam kegiatan PIT, Pertemuan Ilmiah Tahunan ini, tentunya adalah semua dokter, semua spesialis, semua tenaga kesehatan, juga tenaga kesehatan lainnya ya, yang terutama sehubungan dengan aplikasi di laboratorium. Tapi untuk workshop ini memang ada kekhususan, mengingat nama acara workshopnya adalah aplikasi Advanced Application sehubungan dengan bidang keilmuannya. Makanya kalau yang untuk bedah plastik tentunya adalah yang pesertanya adalah dokter spesialis bedah plastik maupun dokter umum PPDS ya yang bisa mengikuti. Namun untuk teman-teman dokter umum ini ada acara yang workshop untuk dokter umum, itu udah kelihatan ya. Workshop untuk dokter umum juga ada tempatnya di Regenik ya kalau memang secara khusus ya. Nanti di Prostem juga itu diselenggarakan juga workshop itu semua dokter dan tenaga kesehatan semua bisa mengikuti workshopnya. Jadi kita memfasilitasi semua kebutuhan para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi kami mengimbau lagi jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis untuk bisa menjadi agent of change ya di mana kita berada. Kita jangan sampai membiarkan adanya promosi-promosi publikasi yang ngomong ini produk stem cell dari apel lah, dari rusa lah, dari mana gitu ya. Ada produk salep ini ada stem cellnya tulisannya gitu ya. Jadi tolong hati-hati dan namanya kalau kita ngomong stem cell adalah produk biologis yang Hmm. bisa teruji ya viabilitas jaringan itu benar-benar hidup dan memang dia viable dan bisa apa ya bergerak gitu ya dalam artian ada nilai-nilai secara khusus ya. Nah ini tidak main-main ini. Jadi memang stem cell ini memang sangat berfungsi untuk meregenerasi dan memperbaiki sel yang rusak. Hmm. Itu sudah terbukti. Benar Mari dokter. kita undang Ini ada teman-teman untuk ikut. pertanyaan juga dokter Oh iya, Huntal. Ada pertanyaan dari Arif Rahman 1 sesuai dengan apa yang dibicarakan iya, dokter Huntal. Cara iya, bedain gimana dok stem cell atau sekrotom yang beneran, yang bohongan. iya. Baik, baik. Aduh, Terima bedainnya kasih. bagaimana ya Jadi kayak KW sejauh yang saya asli. tahu ya, sejauh yang saya tahu, namanya produk yang resmi dikeluarkan oleh lembaga atau laboratorium resmi itu pasti ada kertas sertifikatnya ya. Jadi Certificate of kertas ini yang analysis. menunjukkan ya ada license-nya, ada menuliskan tentang berapa jumlahnya, karakternya seperti apa, sumbernya dari mana itu ya.
dan juga tentunya ada tentang berapa cara penggunaannya. Biasanya tidak secara langsung tapi harus dikocok-kocok dulu gitu ya. Nah, itu semuanya lengkap kalau yang dari lembaga resmi. Jadi kalau lembaga tidak resmi, kalau kita zaman COVID pernah tuh dikirim sekretom pakai pos itu ya, pakai vial dikirim pakai pos itu benar-benar ya cukup aneh juga ya zaman itu ya, karena memang ya zaman itu zaman COVID ya. Nah, sekarang kita harus Lagi kembali lagi butuh-butuhnya. ke cara yang benar ya, cara sesuai dengan cara Liga Artis. Jadi produk yang asli dan benar tentunya ada sertifikatnya. Itu paling dasar dan penting itu. Itu ya, Pak. Jadi jangan sekedar kita tahu dengar ini stem cell terus kita manfaatkan. Sebaiknya jangan. Mungkin ada tambahan dari Bu Cynthia untuk membedakan Silakan. katanya yang KW atau yang asli. Betul, betul sekali. Itu tadi sudah mendapatkan sertifikasi CPOB dari Nah, BPOM, itu luar biasa. Jadi bukan hanya saja produknya ya yang kita yakini bahwa tidak mengandung mikroba gitu ya, tetapi kita harus yakin bahwa itu adalah betul-betul sensil dan harus ada pembuktiannya. Nanti yang diberikan kepada masyarakat itu tadi adalah Certificate of Analysis, jadi COA kita sampaikan. Di COA itu jelas lengkap tadi yang Dokter Hunta sampaikan, lengkap sekali, dan bahkan kalau di prosen misalnya ditambahkan dengan gambarnya, fotonya pada saat kita tumbuhkan itu, oh terjadi confluence itu penuh gitu ini, karena yang confluence itu tentunya selnya itu adalah yang aktif dan memang baik pertumbuhannya, kemudian kita harvest atau kita ambil gitu ya semuanya. Nah itu lengkap informasinya, betul tadi donornya kita sampaikan ya. Dan memang sulit kalau seketom kadang-kadang kan kelihatannya itu seperti air dan tidak hmm, terlihat ya, tidak terlihat karena kita tidak berwarna sedikit pun. Nah, tentunya itu tadi COA itu tadi akan ada. Di situ ada beberapa cytokine, proinflamasi, inflamasi itu akan tertera di situ apa saja di sana. Dan yang terpenting pasti dari CPOB yang ada yang sudah mendapatkan sertifikasi CPOB itu menyampaikan cara distribusi dan cara penanganannya. Jadi tidak serta-merta bahwa ini kita terima kemudian kita langsung kita berikan. Kita ada beberapa cara. Tadi yang dokter sampaikan kalau kelihatan ada klaim gitu ya, kemudian kita bagaimana caranya. Jangan terlalu emosi juga, nanti stem-selnya juga nanti akan mati gitu ya. Jadi artinya ada beberapa cara yang sudah disampaikan selain nanti kontraindikasi kan jelas. Kira-kira kalau misalnya ada kasus ini seperti apa, dan yang terpenting lagi harus dilaporkan hasilnya supaya pihak dari laboratorium atau produksi ini akan memahami tentang stem cell tersebut bagaimana. Karena itu kita harus laporkan semuanya ke BPOM maupun Kementerian Kesehatan agar ini juga menjadi salah satu data untuk menambahkan evidence base, Dokter Huntal. Ini yang mungkin saya himbau hmm, juga kepada klinisi karena biasanya udah kok nggak ada masalah sembuh gitu. Seperti kami sangat membutuhkan ini karena sebetulnya untuk dokter juga. Jadi artinya iya, kita bisa dorong kepada Menteri Kesehatan Komite Sel Puncak yang dalam hal ini dia akan merangkum hasil-hasil apabila ternyata dengan dosis sekian, pemberiannya lewat apa dan lain-lain, kemudian hasilnya outcome-nya ada adverse event atau ada penyimpangan, ketidaksesuaian. Nah, itu merupakan data yang sangat baik bagi kami semua untuk bisa mengevaluasi agar tidak melakukan produksi yang sama seperti itu. Kalau kita ketemukan yang banyak dari suatu laboratorium pengolah tertentu, tentunya kita akan perbaiki. Itu sebetulnya bekerja sama juga ya, Dokter Hunta sama Dokter Imes. Salah satunya juga saya menghimbau para klinisi untuk juga menyampaikan hasilnya seperti apa gitu. Ya. ya. Baik, Mari ikut luar PIT, biasa ya. PJ Selindo. Mari ikut PIT. Nah, itu. Ya, benar. Nah, ini Saya melihat udah mari-mari aja langsung. ya, Dok ya. Berarti Iya, untuk Dokter Hunta, karena memang iya, waktu juga ya, Dokter ya. iya. Untuk Baik, ini take home message sebagai workshop. Nanti nanti ada lagi setelah Bu Cynthia, nanti ada lagi. iya, Eh, untuk take home message untuk workshop bedah plastik. Monggo, Dokter Hunta, baik. dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dimas. Jadi, kesempatan IG Live pada sore hari ini, kami dari Panitia Pertemuan Ilmiah Tahunan Reja Selindo 2024 mengadakan begitu banyak kegiatan, baik simposium selama 2 hari di Hotel Area Duta,
demikian juga kegiatan workshop, advance aplikasi di bidang spesialisasi masing-masing, dan juga ada bidang dokter umum, dan juga ada bidang processing, begitu banyak ya, begitu banyak. Ada 9 workshop. Salah satunya adalah workshop advance application di bidang bedah plastik. Tentunya kami mengajak para dokter bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, dan juga PPDS bedah plastik ya, yang bisa mengikuti kegiatan ini. Ini acaranya hari Kamis ya, Dr. Imes. Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Jadi Kamis siang sekitar pukul 13 sampai pukul 17 acaranya. Jadi kami berharap teman-teman sejawat bisa mengikuti. Kalau yang bukan bedah plastik itu begitu banyak ya, ada neuro, internis, dermatologi, juga ada workshop aplikasi di bidang yang lain. Jadi silakan tinggal ketik di Google bit.ly/PIT Reja Selindo 2024. Nanti ada begitu banyak pilihan, silakan dipilih. Mari kita menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang peka dengan kemajuan, terutama tentang tata laksana penanganan aplikasi stem cell untuk pasien-pasien kita ya. Jadi kita bisa lebih maju supaya stem cell Indonesia juga menjadi tuan rumah di negara sendiri. Mungkin demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Huntal. Demikian juga Bu Cynthia, mungkin ada take home message untuk pemirsa semuanya. Dipersilakan Ya. Ibu. Jadi ini mungkin untuk masyarakat Indonesia, untuk para klinisi, para guru besar, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa yang dilakukan, diselenggarakan oleh Reja Selindo. Reja Selindo ini mengupas tuntas dari A to Z, jadi memang bagus sekali dari mulai produknya, mulai dari caranya, kemudian klinisinya, dan kita lihat outcome-nya seperti apa. Nah, khususnya untuk workshop yang akan dilaksanakan di Prodi Stem Cell ini sangat terbatas. Kalau tidak salah hanya berapa ya? Sekitar 15 kalau tidak salah. Dan itu sangat terbatas, dan ini sudah ini juga sudah kelihatannya tinggal beberapa seat lagi. Setengah. Jadi ya, jadi siapa cepat tentunya siapa dapat. Jadi mohon Iya, maaf ya kalau ya Iya. kalau memang tidak terpenuhi seluruhnya. Yang jelas ini adalah sekali lagi topiknya dari Beyond the Basic. Jadi dari Beyond the Basic, Mastering the Processing of Stem Cell Secretum Towards Cell-Free Therapy. Ini akan nanti dirasakan bagaimana kita yang memproduksi dan bagaimana nanti produk yang dikeluarkan dan bagaimana caranya menanganinya. Sehingga kita para klinisi tahu produk mana sih sebetulnya yang aman untuk pasien kita gitu, seperti itu. Mungkin harapannya demikian. Ayo ikut bersama-sama supaya juga memajukan dokter-dokter Indonesia tentunya yang tidak pernah bisa dikelabui bahwa ini adalah sekretor atau stem cell ya. Tentunya menjadi suatu mereka juga akan respect kepada kita semua apabila ya, karena terus terang saja nih banyak produk yang tadi Dr. Huntal yang Dr. Ima sampaikan, banyak sekali yang datang ke Indonesia karena mungkin kesempatan yang bagi mereka, karena banyak yang tidak mengetahui mengenai ini. Jadi kesempatan ini dengan mengikuti Reja Selindo dan workshopnya tentunya diharapannya ini memenuhi harapan dari mungkin dari Reja Selindo agar semua mengetahui mengenai ini, dan jangan cari kemana-mana. Indonesia sudah banyak bisa memproduksi yang tadi disampaikan, banyak sudah ada 4 laboratorium yang sudah mendapatkan sense POB. Tentunya ini aman, dan ini adalah mendukung nantinya bahwa Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Setuju, Dokter? Amin. Luar biasa. Terima kasih Dokter Huntal, Ibu Cynthia atas pencerahannya pada sore hari ini. Dan buat rekan-rekan semuanya, saya ingatkan kembali lagi bahwa workshop di Prostem adalah terkait dengan processing dry dan wet workshop yang tidak hanya diikuti oleh dokter, tetapi bisa oleh research dan mahasiswa. Sedangkan untuk workshop bedah plastik tidak kalah menariknya. Tidak hanya mengetahui potensi secara teori, tetapi disediakan live demo yang memberikan pengalaman bagi klinisi utama dalam mengaplikasi stem cell dan sekretrom untuk kasus bedah plastik dan hasil-hasilnya. Jangan lewatkan workshopnya, kita daftar workshopnya pada tanggal 4 sampai 5 Desember, dan kita ikuti minggu depan, apalagi untuk live Instagram di Reja Selindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Terima kasih dokter Waalaikumsalam. Terima Terima Huta, kasih kasih. terima kasih Bu Terima semua. kasih Bu Cynthia, Cynthia. sehat selalu. Terima kasih Dr. Mesati. Dr. Imes, Terima Terima kasih kasih. Dr. Huta. dok. Sukses PT Raja Selindo. Ya, Sukses dok, luar biasa. Terima luar kasih. biasa.